Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya buat teman-teman semuanya. Kembali bersama saya Abu Nazma. Yuk kita lanjutkan pembahasan eh, pertanyaan 16 sampai 20 ya. Kita langsung aja ya teman-teman. Pertanyaan nomor 16 ya. Apa yang dimaksud dengan lid panjangnya? Biasanya nih teman-teman. Kalau Pak Abu tanya di kelas offline ya, kalau Pak Abu tanyakan gitu, apa itu lead panjang? Kebanyakan akan menjawab lead panjang itu katanya lead dua panjang. Setuju nggak? Ya nggak setuju lah teman-teman. Ya, ya kalau EKG-nya normal ya nggak apa-apa kita lead panjangnya pakai lead dua ya begitu. Jelas? Jadi teman-teman harus tahu dulu apa sih lead panjang itu. Jadi lead panjang itu salah satu dari 12 lead yang kita buat lebih lama perekamannya. Artinya nggak mesti hanya satu lead ya, tergantung kebutuhan kita. Kita mencari gelombang yang mana, gitu. Karena prinsip dari lead panjang ini harus jelas gambarnya, teman-teman. Jadi misalkan kita sudah bikin lead panjang nih, ada beberapa gelombang atau segmen atau interval kok nggak begitu jelas. Ya kita boleh pilih salah satu dari 12 lead ini yang memiliki gambaran yang paling jelas sesuai dengan yang kita butuhkan. Ya, sekali lagi, lead panjang itu salah satu dari 12 lead ya yang jelas gambarnya yang kita buat lebih lama perekamannya. Ya, begitu. Apakah harus lead 2? Ya nggak mesti. Kalau misalkan EKG-nya normal, nggak ada masalah, ya boleh kita pilih lead 2. Tapi bisa saja kan kita menemukan EKG yang abnormal. Misalkan aksis jantungnya mengarah ke eh, jam 3. Di jam 3 itu ada lead 1. Maka EKG yang paling jelas bukan lead 2 teman-teman. Tapi lead 1. Jadi kalau memilih lead mana yang kita pilih nih? Kalau misalkan aksis ventrikelnya mengarah ke lead 1. Ya kita buat lead panjangnya lead 1, bukan lead 2 teman-teman. Ya begitu. Jelas ya teman-teman. Berapa lama panjangnya Pak Bu? Ya nggak terbatas teman-teman. Mau dibikin 1 menit juga boleh. Ya pokoknya minimal 3 detik. Kalau Pak Bu sendiri minimal ada 3 komplek TLS ya. Oke, tapi nggak apa-apa kita bilang minimal 3 detik, maksimal tak terbatas. Paling tidak minimal ada 3 komplek TLS ya begitu. Oke, sampai tidak terbatas. Mau dibikin 1 menit juga boleh. Mau dibikin 1 jam juga boleh ya kalau nggak mau dimarahin ya gitu. Kalau mau dimarahin ya gitu sama atasannya ya gitu. Jadi nggak terbatas mau bikin berapa. Tolong dipahami ini teman-teman ya. Oke, jangan bilang harus 6 detik. Enggak. Istilah 6 detik itu bukan aturan baku teman-teman ya. 6 detik maksudnya biar tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang. Jangan sampai nanti kita terima rujukan nih dari rumah sakit lain, ya. Padahal di rumah sakit yang merujuk, ya, sudah direkam EKG-nya sebelum berangkat dirujuk. Tapi lead panjangnya cuma 4 detik, misalkan. Nah, kita sebagai rumah sakit rujukan sudah biasa eh, baca EKG-nya di lead panjangnya 6 detik. Dibuat lagi rekaman EKG. Bikin lead panjangnya yang 6 detik. Kasihan kan pasiennya. Padahal sebelum dirujuk tadi, sebelum berangkat sudah dilakukan perekaman EKG. Ya mending kalau pasiennya mampu, ada asuransinya. Kalau pasiennya dari keluarga yang nggak mampu, nanti biaya lagi. Ya enggak?
Jadi tolong hindari hal-hal kecil seperti itu teman-teman ya. Tuh. Ya kita harus apa namanya eh, memposisikan pasien kita ya seperti keluarga kita sendiri teman-teman. Itulah dokter, perawat atau bidan sejati teman-teman ya. Gitu. Yang mentang-mentang itu keluarga lain, kita anggap keluarga lain jangan teman-teman. Ya. Oke lanjut. Pertanyaan nomor 17. Untuk mengidentifikasi irama reguler atau irreguler, jilid mana yang kita gunakan? Ya, tentunya jilid yang sudah kita pilih menjadi lid panjang. Ya, lid mana aja Pak Bu? Ya kalau yang kita pilih lid 2 ya lid 2 yang kita pilih. Pak Bu kalau misalnya lid 2-nya ada yang nggak bagus, gelombang atau PR segmennya atau segmen atau intervalnya gimana Pak Bu? Ya kita buat lagi cari segmen atau PR atau interval yang lebih jelas. Nggak apa-apa lebih dari satu lead, teman-teman. Ya. Tapi kalau misalkan satu lead saja cukup, ya jelas semuanya udah cukup. Ya. Karena fungsi lead panjang ini besar sekali, teman-teman. Tolong dipahami juga fungsi lead panjang, ya. Begitu. Jangan sampai, kenapa teman-teman kita masih menganggap baca EKG itu sulit? Karena tidak tahu step by stepnya. Mencari gelombang P. Kan ada istilah 5 langkah, ada 7 langkah. Kan begitu kan? Misalkan yang 5 langkah, identifikasi gelombang P. P-nya di mana? Yang kita di lead mana melihatnya? Apa semua lead harus dilihat? Ya pusing kita nggak karuan. Nggak bakalan ada yang sama satu lead dengan satu lead yang lain nggak bakalan sama. Ya nggak? Makanya kita pilih satu lead aja yang paling jelas. Begitu. Toh satu jantung. Ya nggak? Kan masih banyak teman-teman kita baca EKG nyari gelombang P, identifikasi gelombang P-nya. Semua diplototin. Di lead 1 P-nya gimana, di lead 2, lead 3. Ya pusing teman-teman. Makanya nggak ada yang betah baca EKG karena sistemnya salah. Iya nggak? Mencari pair interval, semua lead dilihat. Ya kan? Mana nih pair intervalnya? Ya gitu loh teman-teman ya. Lucu ya Pak Bu? Ya lucu mah kagak maksudnya gimana ya? Sudah dikasih tahu yang benar, tapi tetap aja begitu. Jadi geli gitu loh teman-teman ya gitu. Maka kalau kita nggak mau merubah, ya, ya selamanya sulit terus teman-teman. Ya, cukup di satu lead aja mencari pair interval di lead yang kita pilih itu, ya. Kalau memang cukup ya, kalau nggak cukup cari lead yang lain nggak apa-apa. Mana yang paling jelas sesuai dengan yang kita butuhkan. Mencari apa kita? Mau mencari SD segmen elevasi yang paling jelas di mana aja nih? Silakan, misalkan begitu. Jelas ya teman-teman ya? Baik, kita lanjut ke pertanyaan nomor 18. Untuk mengidentifikasi irama, sumber irama atau sumber pacemaker irama dasar, kita gunakan lead yang mana? Ya lead panjang yang sudah kita pilih. Ya, gitu. Oke, cukup satu aja teman-teman. Lead 2 katanya. Kenapa lead 2? Ya bisa saja apa namanya lead 2-nya nggak jelas gambarnya teman-teman karena aksis jantungnya berubah, aksis atriumnya berubah sehingga gelombang P-nya nggak begitu jelas. Bisa saja teman-teman. Ya, aksis ventrikelnya berubah sehingga kompleks ratio nggak jelas di lead 2. Bisa aja, maka jangan lead 2. Kalau EKG-nya normal boleh lead 2. Ya. Jadi pilih lead yang sudah kita pilih, lead panjang yang sudah kita pilih, yang tentunya memiliki morfologi gambar EKG yang jelas. Cukup satu aja kalau memang semuanya jelas. Oke, nah, lanjut ya. Gitu. Jadi sekali lagi kalau kita mau mencari sumber utama pacemaker jantung atau irama dasar atau sumber irama ya mengidentifikasi reguler atau irreguler ya gunakan
cukup jilid panjang aja. Ya, carinya di situ. Ya, menghitung hati, nyarinya jilid panjang yang kita pilih. Ya, oke. Mencari apa itu eh ekstrasistol, cukup jilid panjang yang sudah kita pilih. Mencari blokade di S anod, atrial, afferent, ya cukup jilid panjang aja. Nah, kalau teman-teman paham dan tahu ini, nggak akan sulit baca EKG teman-teman. Jangan sampai mencari ekstrasistol, semua lid dilihat, ya kan? Pusing teman-teman. Kalau seperti itu, mending kalau kesabarannya tingkat tinggi. Kalau kesabarannya tingkat rendah ya, jadi bosen ya nggak mau belajar lagi kok bingung melulu ya belajar EKG ya. Gitu. Ya makanya teman-teman bagi yang masih pemula ya sebaiknya jangan menggunakan sistematika yang 5 langkah ataupun 7 langkah ya. Bagi yang pemula ya gitu. Gunakan sistematika baca EKG yang sudah Pak Bu rekomendasikan ya. Ya, yang belum punya tinggal japri aja ya gitu. Atau bisa lihat di mana di saluran WA ya begitu. Jelas ya teman-teman ya. Jadi jawabannya A ya, lead panjang yang sudah kita pilih. 19 ya. Ciri EKG dikatakan irama sinus yaitu, udah jelasin tadi ya. Kalau masih masih ada nih yang bilang P diikuti kompleks QRST, nggak tahu ini apa sudah bandeng ya, sudah resisten ya, nggak bisa dibetulkan lagi, diluruskan lagi ya, gitu ya, atau tidak menyimak yang sudah Pak Abu jelaskan, atau udah keras hatinya ya, begitu. Jadi jawabnya adalah B ya. Jika lihat jilid 2, P-nya positif. Mau P-nya positifnya ada 1, mau 2, mau 3, mau 4. Yang penting positif. Jangan seperti P yang gigi gergaji atau P yang fibril. Itu mah dari atrial sumber pacemakernya ya. Begitu. Yang dari S anod, P-nya positif di lead 2 ya. Kalau di lead AVR, P-nya terbalik. Jangan mikiri kompleks QRST. Jelas teman-teman? Yang masih menjawab A, kita doakan bersama semoga dilunakkan hatinya ya, biar bisa mencerna menggunakan akal sehat ya gitu. Oke. Yuk kita lanjutkan pertanyaan nomor 20. Mana yang tepat untuk istilah EKG normal? Irama sinus normal. Apa irama sinus normal? Irama sinus berarti normal. Ya belum tentu normal. Ada sinus takikardi, ada sinus bradikardi, itu sinus juga ya. Tapi kan heart rate-nya di atas 100, di bawah 60 ya. Ya, kalau kita kaitkan, apa itu irama sinus normal? Ya mungkin maksud irama, apakah semua irama sinus pasti normal? Ya enggak lah gitu. Kalau irama sinusnya normal gimana Pak? Ya irama sinus normal ya seperti sinus ritm ya gitu. Jelas? Jadi bukan A ya, dan bukan C ya. Sudah dijelaskan ya, sinus ritm jangan disamakan irama sinus ya. Sinus ritm artinya sumbernya dari S anod, heart rate-nya masih antara 60 sampai 100. Sama halnya seperti junctional rhythm. Sumbernya dari AV node, heart rate-nya antara 40 sampai 60. Sama hal dengan idioventricular rhythm. Sumbernya dari ventricle, heart rate-nya antara 20 sampai 40. Jelas ya teman-teman? Jadi jawabnya adalah B. Normal sinus rhythm. Artinya tidak ada satupun abnormality. Semuanya dalam batas parameter normal. Ya, oke, saya rasa untuk pembahasan minggu ini cukup ya teman-teman. Nah, kembali Pak Bu mengingatkan, belajar EKG tidak sesulit yang Anda bayangkan. Asalkan bisa fokus dan sungguh-sungguh saat proses belajar.
Dan jangan main-main saat belajar. Jadi siapapun yang belajar EKG main-main, ya, jangan mimpi bisa baca EKG dengan baik. Ikuti pesan Pak Abu. Oke, teman-teman. Pak Abu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. See you.